warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Sartika Murlis dengan NIM 2212-200-21. Saya Putri dengan NIM 221220004. Saya Egit dengan NIM 221220018. Saya Sinta dengan NIM 221220011. Saya Silva dengan NIM 2122019. Kami akan membahas dan menjelaskan tentang pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mana merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang profil Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Pada waktu itu, beliau tidak memikirkan ide-ide politik dan juga tidak memberatkan kebijakan penjajahan Belanda selagi tidak membahayakan ajaran Islam. Meskipun demikian, Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat dianggap sebagai pendiri tokoh Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama dan tokoh pertama yang menjembatani harmonisasi tradisionalisme pesantren dalam dunia modern. Nah, dalam konteks pesantren, tradisionalisme ini adalah upaya untuk mencontoh teladan orang-orang terdahulu bagaimana mereka menjalankan ajaran agama Islam agar bisa terhindar dari tahayul, bid'ah, dan sebagainya. Nah, kemudian gerakan ini dinamakan dengan gerakan salaf, yaitu gerakan orang-orang terdahulu yang ingin kembali merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendidikan adalah suatu ibadah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana untuk membawa manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dan sebagai pendidik, kita harus meniatkan bahwa pendidikan itu untuk meningkatkan nilai syar'i dan Islam. Kiai Haji Hasyim berpendapat bahwa tingkat akhir dari ilmu yaitu mengamalkannya, karena amal merupakan buah dari ilmu. Samping itu, ilmu merupakan tujuan hidup dan bekal di akhirat. Kemudian beliau juga berpesan, barang siapa yang meninggalkan itu, maka dia akan rugi. Kemudian, menurut beliau, tujuannya diberikan pendidikan Islam kepada setiap umat manusia adalah menjadi insan purna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi insan purna untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa sebagai seorang pelajar, hendaknya sebelum ia mempelajari hal lainnya, ia harus mempelajari terlebih dahulu 4 kitab yang hukumnya fardu ain. Yang pertama, ilmu tentang zatullah. Yang kedua, sifat-sifat Allah. Yang ketiga, ilmu fikih. Dan keempat, ilmu berkaitan dengan perilaku. Dan juga, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan demi memperoleh ilmu dan keyakinan yang lebih mendalam tentang fardu ain, hendaknya ia harus mempelajari ilmu Al-Quran, tafsir, dan hadis. Kemudian beliau juga menyarankan kepada para peserta didik untuk memperhatikan beberapa etika kita belajar. Di antaranya terdapat 10 etika. Yang pertama yaitu membersihkan hati dari penyakit hati dan keimanan. Poin yang kedua yaitu mempunyai niat yang tulus. Yang ketiga yaitu tidak mengharapkan sesuatu yang material. Yang keempat, memanfaatkan waktu dengan baik. Yang kelima, bersabar dan memiliki sifat qanaah. Yang keenam, pandai membagi waktu. Yang ketujuh, tidak terlalu banyak makan dan minum. Yang kedelapan, berhati-hati. Yang kesembilan, menghindari makanan yang dapat menyebabkan kemalasan. Dan poin yang terakhir atau poin yang ke-10 yaitu tidak memperbanyak tidur dan menghindar dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Mengenai kurikulum, Kiai Haji Hasyim Asy'ari secara eksplisit berbicara tentang kurikulum
Dia tidak bersifat konsepsional, teoritis atau akademis yang mana kita kenal di zaman sekarang. Malah Kiai Haji Hasyim Asy'ari memperlihatkan kurikulum yang berpaduan antara teoritisi dan praktisi. Di mana sebagai teoritisi itu kita dapat lihat di dalam gagasan dan ajarannya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kondisi kultural pada zamannya. Dan sebagai praktisi itu kita dapat lihat di dalam upaya pelaksanaan gagasan dan ajarannya. Kurikulum pesantren atau kurikulum yang digunakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah kurikulum yang status pendidikan non formal, di mana kurikulum ini hanya berfokus pada pembelajaran tentang agama, yang di dalamnya itu mencakup pembelajaran tentang tauhid, fikih, usul fikih, bahasa Arab dan sebagainya. Nah, pernyataan beliau ini sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa, kesesuaiannya dengan lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesesuaian masing-masing antara jenis dan jenjang pendidikan. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, strategi pendidikan yang baik adalah mencarinya terlebih dahulu dengan sendiri. Ketika kita mendapatkan kesulitan, maka bertanyalah kepada orang yang lebih paham. Dan ketika kita mendapatkan jawabannya, maka diskusikanlah, karena itu adalah sebuah jihad. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan bagaimana mempelajari ilmu agar barokah dan mudah dipahami, yaitu dengan melaksanakan etika murid terhadap guru. Yaitu poin pertama, kita harus berpikir terlebih dahulu dan meminta dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana sebaiknya kita berguru. Dan ke poin kedua, kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari guru yang memang betul-betul paham akan syariat Islam dengan sempurna. Dan poin ketiga, kita harus mengikuti perintah dan melaksanakan apa yang diperintah guru. Janganlah sampai kita menyimpang dari pandangan dan pendapat guru kita. Yang keempat yaitu melihat guru dengan rasa tazim dan mengagungkan bahwa guru dalam keseumpamaan derajat. Yang kelima yaitu mengerti hak-hak guru atas dirinya dan tidak melupakan kelebihan guru. Dan yang keenam yaitu menahan dan menyabarkan diri dari kerasnya hati serta perangai buruk yang muncul dari guru. Poin ketujuh yaitu tidak memasuki atau mengikuti pengajian sebelum minta izin kepada guru atau kiai. Kemudian ada poin ke-8 yaitu duduk dengan sopan di depan guru, bisa seperti duduk bersila dengan tawadu. Poin yang ke-9, hendaklah berkata-kata yang baik terhadap seorang guru. Tidak mengatakan saya tidak tahu atau saya tidak dapat menerima ini. Dan poin yang ke-10 adalah ketika seorang guru menjelaskan tentang suatu ilmu ataupun itu dalil, hendaklah kita mendengarkan dengan baik. Yang poin ke-11, tidak menyertai dan mendahului guru sebelum diperintah. Dan yang terakhir, ketika guru memberikan sesuatu, hendaklah menerima dengan tangan kanan bukan tangan kiri. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa pendidikan adalah sarana mencapai kemanusiaannya, sehingga mengetahui siapa sesungguhnya penciptanya, untuk apa diciptakan, mengikuti semua segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu semua dapat kita lakukan agar bisa berbuat baik di dunia dan menegakkan keadilan. Pendidikan Islam menurut beliau adalah pendidikan manusia akan sadar dengan sendirinya serta hakikat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya manusia dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka sebagai khalifah di muka bumi.